Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online. Di sini saya Sani Nopia Putri akan membahas sedikit tentang keterampilan dasar mengajar yang saya ketahui. Nah, di salah satu keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan mengajar menggunakan media dan alat. Nah, apa sih keterampilan mengajar menggunakan media dan alat itu? Keterampilan mengajar menggunakan media dan alat itu merupakan kemampuan guru dalam mengajar menggunakan media untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran lebih menarik dan eee, siswa memiliki antusias yang sangat tinggi dalam proses pembelajaran dan dalam aktivitasnya, berlangsung secara efektif. Nah, jadi keterampilan mengajar menggunakan media dan alat ini sangatlah penting dikuasai oleh pendidik karena media pembelajaran adalah sarana yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan pembelajaran agar lebih efisien. Nah, ada juga tujuan keterampilan mengajar menggunakan media ini diantaranya yang pertama yaitu memperjelas penyampaian pesan agar terlalu variabilitas. Ya, artinya di mana media ini difungsikan sebagai alat untuk lebih dibuat agar lebih konkret dan lebih disederhanakan agar penyampaian yang kurang jelas atau tidak secara langsung kepada siswa dan siswa lebih dapat dimengerti. Contohnya yaitu penyampaian tentang sistem tata surya bisa membuat diperagakan dan dibuat gambarnya disederhanakan agar siswa lebih paham. Dan yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Contohnya itu seperti kita akan menerangkan bagaimana proses pencahayaan matahari. Nah, proses kan tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin, tapi alangkah lebih baiknya dibuat agar dibuat alat peraganya. Contohnya kita membawa globe, terus membawa senter. Nah, pencahayaan sinar matahari bisa disederhanakan melalui tiruan globe dan lalu disinari oleh senter tersebut. Tiga, memperlancar jalannya proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu memberikan siswa pengalaman baru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan kenyataannya. Yang terakhir yaitu memberikan kesempatan siswa agar belajar secara mandiri dengan sesuai kemampuan dan minatnya. Nah, ada juga komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan mengajar menggunakan media dan alat ini. Yang pertama yaitu media audio, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang bersifat dapat didengar oleh peserta didik. Contohnya itu radio. Yang kedua yaitu media visual, yaitu media media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang bersifatnya hanya dapat dilihat. Contohnya yaitu gambar, peta, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang bersifat dapat dilihat dan didengar. Contohnya itu video, film, televisi, dan lain-lain. Nah, ada juga prinsip-prinsip keterampilan mengajar menggunakan media dan alat ini. Di antaranya yang pertama, tepat guna. Artinya, media pembelajaran ini digunakan sesuai dengan kompetensi dasar.
Yang kedua yaitu berdaya guna. Artinya, media pembelajaran ini mampu meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Dan yang terakhir yaitu bervariasi. Artinya, media pembelajaran ini eh, di mampu mendorong aktif para siswa dalam pembelajaran. Mungkin dicukupkan untuk pembahasannya, dari saya. Mohon maaf bila ada, eee, perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.